Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Poin berikutnya yang tidak boleh kita lupakan juga adalah masing-masing pihak, baik suami maupun istri, sama-sama menyadari bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Itu harus betul-betul disadari. Nah, jadikanlah hal ini sebagai nafas kehidupan rumah tangga kita. Selalu sadar, sesadar-sadarnya, selalu berusaha untuk mengingat bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi. Tidak ada satupun yang sempurna. Ini manfaatnya akan terasa benar ketika seorang suami melihat kesalahan terjadi pada istrinya. Atau sebaliknya, keyakinan seperti ini akan begitu terasa ketika seorang istri melihat kekurangan itu ada pada suaminya. Akan segera tersadar dan teringat bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Pasti menyimpan kekurangan, pasti menyembunyikan kesalahan. Itu satu hal yang pasti. Nah, pada sebagian orang, nah, kaum wanita misalkan, nah, mereka memiliki fantasi, imajinasi yang bermain di alam pikirannya, bahwa di atas muka bumi ini ada sosok suami yang betul-betul sempurna, kan itu, betul-betul sempurna. Dibayangkan, nah, suaminya gagah, tinggi, besar, cakep, ganteng, kaya, nah, penuh perhatian, care, kan itu. Kalau bicara lemah lembut, siap melayani, ini dan sebagainya. Itu dibayangkan dengan fantasi dia. Nah, dengan fantasinya. Barangkali termakan dengan cerita dan kisah kehidupan seorang pangeran gitu ya. Pangeran anak raja, baca novel, baca kisah, legenda misalkan. Sehingga yang dia bayangkan suami itu ya seperti itu figurnya. Membayangkan seorang suami yang segala-galanya bisa, kan gitu. Masalah bangunan juga bisa, ilmu agamanya juga oke, kan gitu. Masalah dokter ya nggak bodoh-bodoh amat lah, kan gitu. Pintar berbicara, pintar menyenangkan, pintar membawa, bisa nyupir, bisa renang, bisa bela diri, semua dia bayangkan bisa ditemukan pada sosok seorang suami. Ini sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil, ini sesuatu yang tidak mungkin lah, kan gitu. Memperoleh figur dan sosok suami yang seperti ini tidak mungkin. Nah, sesuatu yang tidak mungkin. Dokter, insinyur, ustaz, kan itu. Jadi satu orang kaya, pengusaha besar, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tetapi saat kita meyakini bahwa oh iya ya, tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini, kan begitu. Sehingga ketika suatu saat rumah kita bocor saat hujan datang, kan itu, rumah bocor terus. Istrinya bilang, perbaiki dong mas atap atau genteng rumah kita itu, kan itu. Ya sebenarnya bukan karena tidak mau, karena tidak bisa, tidak punya ilmunya, kan itu, nggak paham maksudnya. Nantilah cari tukang lah, kan itu. Satu hari itu hujan, tapi hari kedua, ketiga, keempat, sepekan, dua pekan setelahnya nggak ada hujan. Jadi tidak ada masalah timbul. 2 pekan berikutnya turun hujan, bocor lagi kan ya, belum diperbaiki. Tuh kan mas, perbaiki itu. Kan itu, oh sudah marah-marah. Ini dan itu dan seterusnya. Menuntut suaminya bisa memperbaiki genteng tersebut.
Padahal terus terang saja suaminya nggak pernah memperbaiki genteng. Naik di ketinggian aja sudah fobi, takut. Kan. Nah, dalam posisi yang seperti ini, ingat-ingat kembali dan sadari bahwa tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang sempurna. Kan gitu, sempurna tidak ada yang mungkin. Nah, sepintar apapun dia, secerdas apapun dia, sekaya apapun dia, badannya gagah, keren, six pack kan gitu. Six pack. Perutnya bentuk 6 bagian begitu ya. Kekar. Kan gitu. Katakan atlet. Tapi kalau ngurusi gentengnya takut, bukan ahlinya. Nanti naik ke atas genteng bukannya malah diperbaiki satu, yang lainnya salah injek pecah kan begitu, malah tambah rusak, runyam. Nah, dalam posisi seperti ini sadari wahai istri, oh iya ternyata suamiku itu juga manusia biasa, kan gitu. Suamiku itu manusia biasa. Pernah ingat kembali, pernah ketika saya diganggu, digodain orang karena pakaian saya yang seperti ini, pakaian serba hitam, bercadar, pakai kaos tangan, kaos kaki, digodain suamiku yang langsung tampil. Misalkan kan gitu. Ingat ya, itu kelebihan suami saya. Kelebihan suami saya di situ. Memberikan rasa nyaman, rasa tenang ketika dalam perjalanan, karena oh iya di bawah perlindungan suami saya. Ba'dallahi azza wa jalla. Tapi kalau urusan genteng, iya memang lah suami itu nggak bisa kalau sudah seperti itu. Lebih bagus ngundang Pak siapa, Pak ini atau Mbah Umar lah. Mbah Umar kan ahli dalam segala hal. Ini Mbah Umar ya. Perbaiki genteng itu Mbah Umar. Bisa kan? Bisa lah ya itu. Akhirnya kalau seperti itu ya, sebagai suami itu kan tadi nasihat untuk istri ya. Nasihat untuk istri, artinya sadari dan ingat-ingat selalu bahwa suami Anda itu suami Anda bukan sosok manusia yang sempurna. Dalam urusan genteng nggak bisa kan gitu. Tapi Anda nasihat wahai seorang suami, jangan marah dan jangan cemburu kalau misalkan istrinya mengatakan udah panggil aja Mbah Umar. Kan gitu, panggil Mbah Umar memperbaiki genteng kita. Ini contoh ya. Contoh misalkan sebagai seorang suami jangan tersinggung, jangan marah. Saya bisa kok, gak perlu orang lain. Akui saja Anda itu tidak bisa, daripada malah rusak semua. Kan gitu. Ketika istri mengusulkan nama Mbah Umar, oh iya betul Mbah Umar, setuju saya. Gak apa-apa lah. Saya ketemu sama Mbah Umar waktu selesai salat zuhur, saya minta untuk Mbah Umar memperbaiki genteng rumah kita. Kan nyaman seperti itu ya, bagus. Ini sebagai contoh saja urusan genteng. Urusan listrik misalkan, dokter spesialis, pasiennya banyak, punya rumah sakit, tapi kalau urusan listrik nol kan gitu. Bedakan positif negatif nggak ngerti kan gitu. DC AC nggak paham. Tegangan tinggi seperti apa caranya nyusun kabel paralel, kabel satunya lagi seri kan, seri paralel nggak paham kan gitu, nggak paham. Terus ini aturannya nggak paham, angkat tangan betul. Sebagai seorang istri misalkan, halo mas dokter spesialis kok nggak bisa ngerti masalah listrik. Ingat kembali bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini kan gitu. Iya memang betul, suamimu tidak bisa masalah listrik, tapi ketika engkau sakit tidak perlu dibawa ke dokter, karena suamimu juga sudah seorang dokter, ditangani sendiri, dicarikan obat sendiri, berangkat ke apotek sendiri, nulis resep sendiri juga, kemudian menyuapkan obat itu sendiri. Bersyukur ya, kelebihan suami saya di sini. Kalau masalah listrik sudah angkat tangan. Kembali ke Mbah Umar ini. Listrik bisa Mbah Umar? Oh di rumah sendiri bisa. Untuk ngurusi lampu saklar itu bisa? Sudah, hubungi Mbah Umar. Istrinya bilang sudahlah, hubungi Mbah Umar. Oh iya, seorang suami gak usah tersinggung lah. Tersinggung kemudian merasa kok dikalahkan, kok begini. Enggak, itu bukan bidang Anda wahai suami. Itu contoh saja. Nah, iya kan, sama halnya sebaliknya, misalkan
kita sebagai suami punya istri ternyata nggak bisa masak. Nggak bisa masak itu maksudnya betul-betul ahli masak. Kalau cuma buat sayur asem, sayur bening, masak mie, masak nasi, goreng tempe, goreng tahu, buat mie goreng, semua orang bisa kan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita ini kalau di pinggir jalan, berhenti di traffic light lampu merah, lihat iklan kan gitu, jenis masakan ini macam-macam kan gitu. Akhirnya kita kan terobsesi. Saya juga pengen makan pizza, pengen makan ini, pengen makan itu, sambal tiram, semua ya kan gitu. Akhirnya sampai ke rumah, Dek, buatlah. Ini sudah difoto pakai apa itu Android. Cekrek. Gambar iklan makanan itu ya. Makanan Korea, makanan Thailand kan gitu, makanan Eropa segala macam. Datang ke rumah, Dek, masaklah yang seperti ini. Bacanya aja nggak paham istri kita. Apa nih mas maksudnya? Kan begitu. Bumbunya seperti apa, cara masaknya seperti apa, alat-alatnya kita punya apa enggak? Kan begitu. Nah, dalam posisi yang seperti ini padahal kan kita sedang terobsesi nih. Terobsesi ingin makan menu seperti yang kita lihat di iklan, melalui baliho, banner, spanduk atau yang semisalnya itu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tadi ingat dan sadarlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna di atas muka bumi ini, kan begitu. Untuk masalah hobi memasak ternyata istri kita memang nggak bisa. Tapi untuk urusan yang lain luar biasa. Rumah kita bersih, rapi, debu satu pun nggak ada. Karena tiap menit disapu istilahnya. Itu dikit-dikit sapu, kasih pewangi, pakaian di dalam lemari itu rapi, bersih. Gantungan baju juga seperti itu, kaca-kaca bersih, semuanya serba bersih. Tapi kalau urusan masak, ya itu cuma sayur asem dan sayur bening aja. Kalau bisa cuma mie instan yang dimasak. Buat nasi goreng aja sudah angkat tangan, kan begitu. Sebab tidak ada manusia yang sempurna, kan begitu ya. Tidak ada manusia sempurna. Termasuk istri kita pun demikian. Istri kita itu bukanlah manusia yang sempurna, yang semua serba bisa. Yang semua serba bisa itu bukan. Istri kita tidak seperti itu. Nah, tetapi Anda wahai istri, berusahalah untuk kemudian belajar, kan begitu. Untuk kemudian belajar, atau janganlah tersinggung, janganlah marah ketika akhirnya suami beli dari rumah makan Korea misalkan, khusus makanan jamur, makanan jamur yang disambal khusus makanan Korea. Beli, kemudian dibawa pulang ke rumah. Jangan tersinggung. Kemudian, wah ini mas berarti tidak menghargai saya sebagai seorang istri. Sudah gak senang dengan masakan saya apa? Kan gitu. Sebagai seorang istri tidak sampai seperti itu. Memahami betul. Barangkali hari itu suami Anda sedang terobsesi untuk makan sayur jamur dengan olahan tertentu, dengan sambal khusus buatan Korea. Jangan marah. Alhamdulillah ditraktir sama suaminya. Enggak ikut bayar kok istrinya. Ini alhamdulillah. Yakin bahwa istri kita juga manusia biasa yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna. Sama halnya juga misalkan kita punya istri. Diajak misalkan belajar bahasa Arab. Wah, enggak nyantol-nyantol. Padahal suaminya sudah standby tiap pagi siap nganterkan belajar bahasa Arab. Contoh saja ini. Ada pelajaran bahasa Arab dibuka untuk kaum ummahat, kaum ibu, kaum istri, kaum wanita muslimah, dibuka kelas khusus bahasa Arab tiap hari. Suaminya nganter terus. Tapi pas ujian latihan nilainya 5, nilainya 4. Yang lain 100, nilainya 98, 95. Ini istrinya dapat 30, dapat 25.
Nah, tetapi dalam satu hal, alhamdulillah, tetap ingat dan sadarlah bahwa istri kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Mungkin dalam pelajaran bahasa Arab dia nilainya jelek, tapi subhanallah, salat duhanya tidak pernah ditinggalkan. Misalkan begitu, salat duha tidak pernah ditinggalkan oleh istri kita. Kita berangkat kerja, nah, kita berangkat kerja, istri kita selesai bersih-bersih rumah, cuci-cuci, masak semampunya. Setelah itu salat duha 4 rakaat, 2-2, 6 rakaat, 8 rakaat, 2-2. Nah, bahkan pada saat kita liburan, sedang ada di dalam rumah, sedang bermain dengan anak-anak, tetap istri kita meminta izin, "Mas, saya tak salat duha dulu." Izin kepada suami. Nah, izin kepada suami, "Saya salat duha dulu." Lihat, pelajaran bahasa Arabnya mungkin jeblok, tapi salat duhanya luar biasa. Kan itu. Jadi beberapa contoh yang saya berikan tadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, hanya untuk memberikan pengertian bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Jangan pernah membanding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain, karena itu akan membuat Anda kurang mensyukuri pasangan hidup Anda. Jangan banding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Nah, misalkan seorang istri bilang ke suaminya, "Mas, mbok niru ustadz sana loh." Niatnya sih baik, memberikan dorongan dan motivasi, tapi lelaki manapun kalau sudah seperti itu pasti tersinggung. Gitu. Setiap bulan kasih jatah uang makan sekian, kan gitu. Itu niru si fulan, tiap bulan diajak jalan-jalan sampai ke Balikpapan, sampai ke Palangkaraya, sampai ke Pontianak, nyebrang lautan juga ke Semarang mau. Kita nggak pernah, kan itu. Sungai Barito aja nggak pernah lihat. Contohnya susah. Nah, jangan membanding-bandingkan pasangan Anda dengan orang lain. Kalau ingin membandingkan dengan orang lain, bandingkan
istri ditenang. Mengumpulkan bahan-bahan habis 300.000, gosong lagi. Nah, pengennya bagi-bagikan tetangga, nggak jadi. Nah, bukan disampaikan, bukan seperti yang diucapkan, sebab kita sudah yakin sekali dengan konsep yang kita sampaikan tadi bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna di atas muka bumi ini. Nah, tidak ada yang sempurna di atas muka bumi. Semua pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya. Itu harus disadari betul. Harus disadari betul. Sebab bisa dikatakan tiap hari, bisa dikatakan setiap hari, siang dan malamnya, selalu saja ada hal-hal yang kita pandang kurang tepat ada pada pasangan kita. Harus diakui memang seperti itu. Ada hal-hal yang kita rasa kurang pas, kurang tepat. Bangun di atas. Kasus perselingkuhan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia ini sering kali terjadi karena kasus seperti ini. Dia punya masalah dengan pasangan hidupnya, kan itu. Kemudian di kantor, di tempat kerja terlihat murung, temannya datang, ada apa?
Kalau punya masalah cerita, kan gitu. Orang nggak ngerti apa-apa, jadi tampilannya baik, seakan-akan memberikan perhatian. Akhirnya cerita, curhat sana, curhat sini, makan siang bareng, telepon-teleponan, janjian dan seterusnya, sampai akhirnya terjadi perselingkuhan. Na'udzubillah. Kasus seperti ini sering kali terjadi. Nah, jangankan di luar sana, yang kemudian kasus-kasus seperti ini sampai kepada saya secara pribadi, maksudnya konsultasi dan semisalnya, itu sudah banyak. Nah, sudah banyak. Apalagi kemudian syaitan masuk. Seorang istri misalkan, seorang istri kerja di sebuah kantor. Ya, ini akibat dari membiarkan istri kerja di tempat umum seperti itu. Padahal tugas dan tempat seorang istri itu adalah di dalam rumah. Dia adalah ratu, pemilik dan pengatur rumah tangga. Bukan di luar sana dia bekerja. Nah, punya masalah dengan suaminya, masalah besar di kantor, dia punya teman kerja. Kenapa murung cerita? Oh iya, suamiku begini, punya masalah, punya hutang banyak sekali. Udah, lihat murung, udahlah, daripada murung ya, saya traktirkan. Senang, ada yang memberikan perhatian. Sampai maka rahasia keluarga, apalagi yang terkait dengan cacat, aib dan cela, itu simpan rapat-rapat. Jangan sampai orang tahu. Itu aib keluarga kita. Di dalam Islam, menjaga rahasia dan tidak menceritakannya kepada orang lain, itu masyru', disyariatkan. Rahasia di dalam syariat Islam itu harus dijaga. Apalagi kalau sudah terkait dengan pribadi orang per orang, aib, cacat dan celah dari orang per orang, tidak boleh diceritakan ke sana dan kemari. Apalagi kemudian disebarluaskan melalui media sosial, medsos, melalui program ini, program itu, program demikian, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan yang seterusnya. Itu tidak boleh diungkap ke publik kalau terkait dengan rahasia orang, apalagi kaitannya, hubungannya dengan cacat, aib dan celahnya yang sifatnya pribadi, sifatnya keluarga dia, itu tidak boleh di dalam Islam untuk dilakukan. Nah, tidak boleh dilakukan. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai pun orang yang paling dekat dengan kita, sekalipun orang yang paling dekat dengan kita, rahasia itu tetap harus dijaga. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berusia sangat muda. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba di kota Madinah untuk berhijrah, usia Anas bin Malik ketika itu masih 10 tahun. Usia Anas bin Malik ketika itu masih 10 tahun. Nah, masih kecil. Kata Anas bin Malik, saya pernah bermain-main dengan kawan-kawanku, masih anak-anak, usia belasan tahun, main-main, kejar-kejaran ya. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memanggilku. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kepadaku untuk sebuah tugas. Berangkatlah Anas bin Malik untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, hatta abta'tu ala ummi, sampai akhirnya pulang ke rumah terlambat, padahal sudah ditunggu-tunggu oleh ibunya. Masih anak-anak ketika bermain, datang terlambat sampai ke rumah, orang tua pasti akan cemas dan mengkhawatirkan. Kata ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, "Ma habasak?" Yang membuat kamu telat pulang kenapa? Kata Anas bin Malik, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin." Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam meminta aku untuk melaksanakan sebuah keperluan, satu tugas. Kata ibunya, "Wa ma hajatuh?" Tugas apa yang diberikan Rasulullah kepadamu? Kata Anas bin Malik masih kecil, "Innaha sirru Rasulillah."
Ini rahasianya Rasulullah. Ini rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anas bin Malik kepada ibunya sekalipun tidak ingin bercerita. Kepada ibu kandungnya sekalipun percaya ya kamu sama aku ya. Kita kan seringnya demikian. Kamu gak percaya sama saya. Bukan masalah percaya dan tidak percaya. Saya percaya kepada kamu, saya percaya kepada Anda. Tapi ini rahasia, tidak boleh untuk diceritakan. Nah, tapi bukan kemudian godain. Godain itu aku udah rahasia loh, tapi gak tak ceritain loh. Itu juga gak boleh. Itu namanya memang menggoda, membuat orang kemudian penasaran, itu tidak boleh kan itu. Tapi misalkan tanpa disengaja dia tahu kita itu sebenarnya mau menyimpan rahasia, ketika dia tanya enggak bisa. Yang tidak boleh itu dengan sengaja membuat orang penasaran, membuat penasaran istri misalkan, "Dek, aku punya rahasia." Rahasianya bagus sekali. "Apa Mas?" "Oh, rahasia." Nah, itu kan prasangka buruk lah ya, prasangka buruk. Istrinya juga nggak mau kalah. "Aku juga punya rahasia Mas, sama." "Apa rahasianya?" "Ya, sama-sama nggak boleh." Akhirnya masalah. Tapi kalau suatu saat akhirnya ketahuan ya tanpa sengaja, oh ada rahasia, tidak perlu bertanya. Tidak perlu bertanya, sudah itu rahasia. Apa pesan dari ibu Anas bin Malik radhiyallahu taala anha? Ketika Anas bin Malik mengatakan ini rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ibundanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha, la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sekali-kali engkau ceritakan kepada orang lain rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ajaran Islam yang sudah mulai ditanamkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada para sahabat-sahabatnya walaupun mereka masih berusia anak-anak. Itu sudah ditanamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini rahasia, tidak boleh diceritakan. Tidak boleh diceritakan. Nah, maka seberat apapun masalah rumah tangga kita, sesulit dan serumit apapun problem di dalam rumah tangga kita, jangan mudah untuk bercerita kepada orang lain, apalagi terkait dengan kekurangan dan kesalahan pasangan hidup kita. Kan gitu. Punya teman dekat sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya. Nah, tapi kemudian kita pandang dia tidak mampu memberikan solusi, walaupun dekat. Tidak semua teman dekat kan bisa memberikan solusi kan ya. Tidak semua teman dekat itu bisa memberikan solusi. Kita punya teman dekat sedekat-dekatnya, tapi kita pandang orang yang tidak bisa memberikan solusi. Jangan pernah bercerita kepada dia, istriku begini, gimana ya? Nah, ketika kita menceritakan kejelekan, kekurangan dan kesalahan istri kita, sama saja kita menceritakan kekurangan dan kesalahan pada diri kita sendiri. Karena istri adalah bagian dari hidup kita juga. Tapi kalau misalkan Anda ingin berkonsultasi, ingin bertanya, meminta keterangan dan penjelasan, seperti apakah hukum yang sesungguhnya, hukum yang ditentukan Allah dan hukum yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam kasus tersebut, silakan. Tapi pilihlah orang yang tepat. Pilihlah orang yang tepat. Nah, orang itu berilmu, kita pandang bisa memberikan solusi, akan bisa menjaga rapat-rapat rahasia tersebut. Ini orang ini yang dipilih, bukan sekedar asal pilih, apalagi kemudian di-share di media sosial. Ini sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika kita memiliki masalah dalam rumah tangga kita sekalipun, jangan segan-segan dan jangan sungkan-sungkan untuk mencari solusi. Tapi ingat, pilihlah orang yang tepat.
Jangan kalau itu memang berat, jangan ingin diselesaikan sendiri. Kalau kita tidak punya ilmu, kurang pengalamannya, jangan merasa bahwa masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tidak mungkin masalah itu dengan sendirinya akan selesai. Harus diselesaikan. Agar selesai harus diselesaikan. Tidak bisa selesai dengan sendirinya. Nah, ini pada waktu yang bersamaan. Pada waktu yang bersamaan, kalau punya masalah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Nah, contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadithul ifk, cerita palsu dan bohong yang disebarkan oleh kaum munafikin pada pertemuan kita kemarin sore ya. Pada pertemuan kita kemarin sore, salah satu langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah meminta masukan dari sahabatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meminta masukan dari sahabat Usamah bin Zaid yang saat itu masih berusia belasan tahun, belum genap 17 tahun umurnya. Belum genap usia Usamah bin Zaid 17 tahun, beliau telah diminta pendapatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait problem rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu wahai Ali? Ali mengatakan, Rasulullah masih banyak wanita yang lain. Ketika Usamah bin Zaid ditanya, menurutmu bagaimana wahai Usamah? Wahai Rasulullah, istri Anda adalah wanita yang baik. Istri Anda adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin, sangat jauh, sesuatu yang mustahil istri Anda melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik yang mendapatkan bimbingan wahyu dari atas langit ketujuh. Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, makhluk terbaik, manusia terbaik di atas muka bumi ini, mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika ada masalah rumah tangga, tidak diselesaikan sendiri, tetapi beliau berkonsultasi dengan sahabatnya. Siapa yang diajak berkonsultasi? Lihat Usamah bin Zaid yang masih berusia muda dan sangat-sangat muda, 17 tahun, dimintai pendapatnya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kepada Ali bin Abi Thalib, menantunya sendiri yang usianya juga jauh lebih muda daripada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam masalah apa? Masalah keluarga kan? Masalah pribadi. Apa yang harus saya lakukan menghadapi kasus ini? Apa sikap saya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha? Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apalagi kita yang kedudukannya jauh di bawah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan kita untuk kemudian sudahlah saya selesaikan sendiri. Sementara kita sendiri mengakui dan menyadari tidak mengerti dan tidak memahami cara dan langkah yang harus ditempuh dan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi yang jelas, ikhwati fillah barakallahu fikum, rahasia keluarga tetaplah jaga sebagai sebuah rahasia. Jangan berkisah, jangan bercerita kepada orang yang tidak tepat. Nah, jangan diumbar kekurangan yang ada di dalam rumah tangga kita. Tunjukkan bahwa rumah tangga kita itu harmonis. Tunjukkan bahwasanya rumah tangga kita itu solid. Tunjukkan bahwasanya rumah tangga itu kokoh dan mapan. Nah, kokoh dan mapan, terutama di hadapan keluarga besar, terutama di hadapan anak-anak. Jangan sampai terkesan di hadapan keluarga besar kita bahwa ada masalah antara saya dan istri saya. Tutup rapi-rapi, tutup rapat-rapat sebaik-baiknya. Tetapi bukan kemudian dibiarkan, bukan lantas dibiarkan, tapi carilah solusi yang terbaik. Caranya, pilihlah orang yang tepat, orang yang kita percaya, orang yang kita pandang bisa memberikan jalan keluar dan solusi. Nah,
Ini langkah yang harus dilakukan. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kenapa hal ini perlu disampaikan? Itu tadi saya katakan di depan, karena menjadi tren di sebagian masyarakat muslim ketika ada masalah kemudian disampaikan, diceritakan, padahal itu adalah aib keluarganya sendiri. Aib keluarganya sendiri. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting terkait dengan pembahasan kita, ilmu untuk membina keluarga dan juga generasi ke depannya nanti. Nah, untuk kesempatan hari ini kita fokuskan memang pada urusan rumah tangga, suami dan istri. Nah, sebagian dari judul yang dipilih pada kesempatan daurah kali ini. Nah, adapun terkait dengan anak atau mungkin pelengkap tentang rumah tangga bisa kita sampaikan insyaallah pada kesempatan besok hari Ahad. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang tidak kalah penting juga untuk kita wujudkan dalam rumah tangga kita adalah konsep rahmah dan mawaddah. Konsep rahmah dan mawaddah, cinta dan kasih. Nah, cinta dan kasih, kelembutan, cinta dan kasih yang terungkap dalam sebuah kelembutan itu harus selalu menjadi spirit hidup berkeluarga. Cinta, kasih, kelembutan semua harus dihadapi dan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, tidak gegabah, tidak tergesa-gesa. Nah, ini harus selalu ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalkan seorang suami salah. Contoh kecil saja. Seorang suami salah. Nah, katakan kesalahan itu kesalahan yang berat dan besar. Nah, mestinya seorang istri ketika memberikan nasihat, kan begitu. Ketika memberikan nasihat, ingin menegur, pilihlah waktu yang tepat, dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang bagus. Bukan karena didorong oleh rasa semangat untuk memperbaiki kesalahan, didorong oleh rasa semangat untuk mengingkari kemungkaran, lalu asal berbicara, asal memilih tempat, asal memilih waktu, yang akhirnya membuat suami sulit untuk menerima nasihat. Bagaimanapun juga kaum laki-laki ini cenderung untuk egois. Nah, cenderung untuk merasa lebih tinggi daripada kaum wanita, kaum istri. Sehingga ketika ditegur dengan cara seperti itu, ini tadi egonya naik. Egonya yang akan bermain. Nah, padahal seorang laki-laki, seorang suami ketika ditegur, diberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, saya yakin tidak ada seorang pun suami yang kemudian akan menolaknya. Tidak ada seorang pun suami yang akan menolaknya. Nah, sebagai contoh, misalkan ini masalah-masalah sepele dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalkan adalah kendaraan yang kita miliki, kendaraan yang kita punya, kan begitu. Misalkan surat kendaraannya, katakan STNK-nya akan habis, katakan 1 bulan lagi, 2 minggu lagi akan habis ya STNK-nya, surat tanda nomor kendaraan itu. Nah, kita mungkin kurang perhatikan, tapi istri kita subhanallah perhatian benar bahwa 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi atau 2 pekan lagi STNK itu akan mati, harus diperpanjang. Ini contoh kecil.
dada gitu sambil mengatakan Mas, itu STNK-nya diurus tuh, daripada nanti melewati batas waktu malah kena denda tuh. Nanti yang repot kan kita semua juga. Subhanallah, suamimu baru datang dari tempat kerja, suamimu yang dibayangkan dari tempat kerja di perjalanan sampai di depan rumah, yang dibayangkan suamimu wahai istri, dia masuk ke dalam rumah mendapat senyum, kan gitu, mendapatkan kecupan mesra di keningnya, mendapatkan doa, barakallahu fik suamiku, jazakallah khairan, engkau hari ini telah bekerja mencari ma'isyah untuk kami semua, aku hargai. Kalau belum, saya sampaikan nasihat di sini. Sudah pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari istri? Pulang dari tempat kerja, kan gitu ya, disambut betul, pintunya dibukakan, suara motor udah kedengaran, pintu dibuka oleh istri. Ini nasihat untuk suami istri. Coba lakukan nasihat ini, laksanakan dengan baik. Siap? Gitu ya. Laksanakan dengan baik. Suamimu wahai istri pulang dari tempat kerja, bukakan pintunya, cium tangannya, cium keningnya, kan gitu, peluk dia. Suaminya lah kaget nanti, ada apa ini? Karena nggak terbiasa, kan gitu. Jangan lupa ucapkan jazakallah khairan suamiku, terima kasih banyak, kan gitu. Matur nuwun, garis miringnya Mbak Umar, terima kasih, matur nuwun, sambil mengatakan suamiku, saya sangat salut banget dengan kamu, saya hargai setinggi-tingginya, engkau telah capek seperti ini demi kami, memberikan kebahagiaan buat kami. Wah, kalau sudah seperti itu saya yakin suami manapun yang capek hilang capeknya. Begitu gak Pak Sugiono? Ya. Ini kalau misalkan kaum suami belum pernah mendapatkan perlakuan dari istri seperti ini, insya Allah sepulang daurah di Ma'had Banjarbaru ini, Al-Mansurah, insya Allah nanti ada prakteknya lah. Mohon kaum istri mempraktekannya. Mungkin mulai besok kan masih daurah ya. Kan ya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ya kayaknya sih lebay banget gitu ya. Bukan masalah lebay dan tidak lebaynya. Ini syariat Islam, kan begitu ya. Ini syariat Allah, ajaran agama kita. Ajaran agama kita yang ingin mewujudkan rahmah, sakinah dan mawaddah. Bukan kayak sinetron aja. Bukan itu. Kita bukan ingin meniru sinetron, tapi inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya, yang selama ini dilupakan, selama ini ditinggalkan, selama ini tertutup dan belum tergali. Kita gali hari ini. Kan itu. Belum mendapatkan perlakuan seperti itu. Kan itu. Sekarang berikutnya biar imbang, kan begitu. Kalau tadi nasihat untuk kaum istri, sekarang nasihat untuk kaum suami. Wahai kaum istri, pernahkah, saya bertanya kepada kaum istri sekarang, pernahkah misalkan suami Anda pulang dari tempat kerja, kan begitu, kemudian membukakan pintu, buka pintu rumah, kemudian assalamualaikum istriku, cantikku, sayangku, di mana engkau, kan begitu. Ada sesuatu yang spesial kakak bawakan buat engkau, kan gitu. Datang itu bukan langsung cemberut. Berat memang masalah di kantor, susah memang masalah yang dihadapi. Cuma tadi diinginkan, dinetralkan dengan ngapain ya ini. Udah mampir sebentar ke rumah aksesoris misalkan, belikan gelang, belikan jepit rambut, belikan kalung, walaupun imitasi nggak ada masalah, kan gitu. Kalau ada jasa membuat nama gitu, ngukir, kan gitu, ngukir namanya, jangan lupa tuliskan Ratna. Nggak ada ya nama akhwat di sini Ratna? Nggak tahu ya? Iya nggak tahu. Jawaban yang paling pas nggak tahu. Sekalipun sama ya mohon maaf, tidak ada unsur kesengajaan di sini.
Kan gitu. Dibuatkan kalung ini spesial buat kamu. Kan gitu. Insya Allah bisa dipraktekkan oleh kaum suami. Mudah-mudahan juga sudah dipraktekkan selama ini. Kalau sudah dipraktekkan, ditingkatkan lagi. Kalau kemarin kalung imitasi, berikutnya kalung emas beneran. Kan begitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah seperti itu. Tinggal nabung. Asalkan kita ada keinginan untuk menabung, insya Allah bisa. Itu dilakukan. Luar biasa. Mawaddah, rahmah, sakinah. Itu menjadi konsep yang selalu ditanamkan oleh Islam dalam rumah tangga kita. Karena ketika suami istri ini baik, hubungannya baik, itu akan manfaatnya akan terasa benar pada anak-anak. Terasa benar manfaatnya pada anak-anak. Sekarang bayangkan kalau misalkan suami dan istri bertengkar terus. Pertanyaannya, apakah mempengaruhi psikis anak-anak? Jelas ya, memberikan pengaruh psikis pada anak-anak. Tiap hari lihat bapak ibunya bertengkar. Anak-anak kemudian tidak betah di rumah. Anak-anak rasanya ingin lari saja dari rumah. Nah, akhirnya anak-anak kemudian stres. Belajarnya terganggu, konsentrasinya pecah, kemudian menjadi anak pendiam, anak yang kurang pede, anak yang tertutup, eksklusif. Salah siapa? Salah orang tua. Bukankah kasus-kasus seperti ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Kan gitu. Pertengkaran antara suami dan istri, anaknya menyaksikan. Itu anak-anak menjadi trauma. Sekian banyak anak-anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan. Anak di bawah umur terlibat dalam kasus kejahatan. Ternyata sebagian besar kasus itu dilakukan oleh anak yang orang tuanya tadi. Nah, tidak harmonis, broken home. Nah, atau suami istri, bapak ibunya jarang bertemu, yang satu ke sana, yang satu tugas ke sini. Akhirnya anak tidak ada yang melindungi dan tidak ada yang merawat. Nah, yang mestinya itu adalah tugas utama dari orang tua. Tugas utama dari orang tua. Nah, akan terasa betul di bawah pada anak-anak. Mertua kalau datang juga bahagia. Orang tua kita datang juga senang. Itu pun termasuk dalam bab birrul walidain. Ketika kita bisa menjalin hubungan keluarga yang harmonis, menjaga komunikasi yang baik antara suami dan istri, sama halnya kita telah berbuat baik kepada orang tua. Sebab orang tua manapun akan selalu berpesan, baik-baiklah engkau sebagai suami, baik-baiklah engkau sebagai istri. Ciptakanlah kondisi yang harmonis di dalam rumah tanggamu. Ketika itu bisa kita wujudkan, kita telah berbuat baik, melaksanakan perintah dan pesan dari orang tua. Ketika itu tercipta dengan baik, bisa menjadi sebab dakwah dan hidayah. Nah, ketika kita mesra, romantis, akrab, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, tetangga-tetangga yang melihat ini juga akhirnya iri dalam tanda petik. Kok bisa ya seperti itu ya? Kok kita nggak bisa, Mas ya? Sekian banyak orang yang saya tahu lantas mendapatkan hidayah, tertarik belajar Islam, salah satunya dari sebab ini. Melihat sepasang suami istri yang salafi ini, anak-anaknya kayaknya ceria terus. Rumahnya itu kok goyang terus. Goyang itu maksudnya ketawa, canda ya. Anak-anaknya teriak, "Abi, Umi." Tidak ada suara tangis biasa. Kan gitu. Kayaknya kemana pergi terus, mesra, bersihkan rumput bareng-bareng, nyiramin, sambil anaknya disiramin, ayo lari-lari. Tetangga kanan kirinya lihat, kok bisa ya keluarga seperti itu? Kita kok nggak bisa ya? Lihat, Allah berikan hidayah melalui cara seperti ini, melalui pintu ini. Allah gerakkan hati kedua suami istri ini, sepasang suami istri tetangganya untuk datang bertamu, ngangsu kaweruh, belajar menimba ilmu, garis miring. Nggih Mbah Umar ya. Ngangsu kaweruh, garis miring menimba ilmu. Tanya,
Yang tetangga putri bertanya ke istri kita, yang tetangga putra tanya kepada kita. Yang tetangga putri nanya, "Mbak, kok bisa mesra Mbak sama suaminya?" Suaminya yang tetangga kita juga nanya, "Mas, Pak Ustadz, kok bisa mesra dan penuh kasih seperti itu?" Ah, ini kesempatan yang ngaji, belajar agama. Karena kalau kita belajar agama, kita akan paham hak-hak pasangan kita. Kalau kita belajar agama, kita akan mengerti dan memahami kewajiban kita itu seperti apa. Kelop, kewajiban kita laksanakan, hak pasangan kita berikan. Sebaliknya dia, pasangan kita, melaksanakan kewajibannya, hak kita juga diberikan. Tapi kalau kita tidak belajar agama, dari mana kita akan tahu hak pasangan kita seperti apa, kewajiban kita seperti apa? Nggak paham. Makanya seperti itu diceritakan, akhirnya mendapatkan hidayah. Kalau gitu saya boleh ikut ngaji dengan di tempat pengajiannya sampean, Anda, garis miring ya, tempat pengajiannya Anda bisa, oh silakan, besok bareng-bareng kita berangkat. Kebetulan kawan kita ini punya mobil, kan itu, masukkan mobil bareng-barengnya sudah. Istri tetangga kita yang masih awal, belum pakai cadar kan gitu, masih pakai jilbab biasa, nggak ada masalah. Dakwah diantar semua. Subhanallah, lama-kelamaan mendapatkan hidayah, akhirnya menular rumah tangga yang harmonis bertambah. Seorang ayah dengan anaknya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sama-sama berangkat ke masjid. Belajar agama, karena dengan belajar agama kita ngerti seperti itu. Anak yang belajar agama faham dan mengerti betul kewajiban dia sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Orang tua sang ayah perjalanan dari rumah saya masjid itu, wah indah banget kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah untuk sesi yang kedua ini, persiapan untuk sholat zuhur. Nah, pas ketika rasanya sedang ngambang-ngambangnya seperti ini, putus tek gitu. Ya, biar penasaran pada sesi yang berikutnya insyaallah, yang biidznillah jauh lebih indah lagi dari materi kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua taufik itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.